Fitri, perkenalkan diri saya Marcella Reka Kusmaningro, mahasiswa Stikes Pantirapin tingkat 3 semester 6. Di sini saya akan melakukan tindakan prioritas masalah diagnosa kepada keluarga Bapak E. Saya sudah mengingat konsep dan teori. Sebelum saya melakukan tindakan, izinkan saya menggunakan hand sanitizer. Sebelumnya izin menggunakan masker. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Baik, masih ingat dengan saya? Ya. Ya, ini pertemuan kita yang keempat ya Bu. Ya, di sini sesuai kontrak kemarin, di sini saya melakukan tindakan yaitu prioritas masalah dan diagnosa. Sebelumnya karena kemarin saya sudah melakukan pengkajian pada keluarga anggota Bapak Edi, saya sudah melakukan pengkajian, kemudian saya mendapatkan data-data yang senjang, kemudian saya mendapatkan data-data itu, dan kemudian kita lanjutkan dengan prioritas masalah. Sebelumnya apakah Bapak Edi merokok? Merokok. Iya, sejak umur berapa ya Pak? Wah, lupa. Oh, waktu masih muda ya pasti Ya, sudah merokok. ya. Iya. Kemudian setelah kemarin saya kaji, untuk Ibu Titin itu BMI-nya itu 26,56. Nah, itu beresiko berat badan berlebih. Ya, apakah benar Ibu? Ya. Karena sedikit gemuk ya Bu. Iya, benar sekali. Kemudian kemarin saya mengkaji kepada saudara Daniel, itu saya mendapatkan data kalau saudara Daniel itu gangguan pola tidur, karena saat saya pengkajian itu mengatakan susah tidur. Apakah betul Ibu? Iya. Ya, itu karena apa ya Bu, anaknya kok Menggarap tugas. Oh iya, laporan PKL. Oh iya, kemarin juga bilang seperti itu. Kemudian tujuannya saya tindakan ini supaya Bapak dan Ibu itu tahu permasalahan kesehatan anggota keluarga Bapak Edi gitu. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit ke depan, sekitar 20-30 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Sedia. Baik, sebelum saya melakukan penjelasan ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik Ibu. Nah, di sini ada prioritas masalah ya Bu. Mari kita hitung bersama-sama ya Bu untuk menentukan nilai prioritas masalah. Di sini itu kemarin saya mengambil 3 diagnosa ya Ibu. Yang diagnosanya itu kita lihat dulu. Di sini ada risiko berat badan berlebih. Di sini ya Pak, lihat nggih, kita hitung bersama-sama biar Bapak Ibu tahu gitu. Kemudian ini kepada nyonya, kepada Ibu ya, sifat masalah itu menjadi resiko ya Ibu Bapak, karena bisa menjadi resiko kelebihan berat badan. Mungkin sekarang Ibu itu tidak terlalu gemuk, bisa aja besok-besok bisa jadi gemuk lagi, bisa obesitas. Ini belum terlalu obesitas. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali ya. Di sini resiko karena Ibu Titin bisa menjadi resiko berat badan berlebih, bisa menjadi obesitas. Di sini dengan nilai 2 ya Pak, Bu. Kemudian cara menghitungnya itu 2 dibagi nilai tertinggi, di sini 3, kemudian dikali bobotnya 1. Itu kita hitung sama-sama ya Bu pakai kalkulator. 2 dibagi 3 dikali 1. Ini mendapatkan nilai jumlah yang 0,7. Kemudian kemungkinan masalah yang dapat diubah itu mungkin sebagian ya Bu, ini sebagian. Kemudian dengan nilai 1. Bobotnya 2 masih sama, caranya itu 1 dibagi 2 nilai tertinggi dikali bobot 2 sama dengan itu 1 dibagi 2 dikali 2. Iya.
jumlahnya 1 ya Bu. Kemudian di sini ada potensial masalah dapat dicegah. Itu cukup ya Ibu. Iya. Cukup dengan nilai 2 bobot 1, 2 dibagi 3 dikali 1. Itu hasilnya 0,7. Kemudian di sini menonjolnya masalah berat ini, kita mengambil berat karena segera ditangani. Mungkin kalau tidak segera ditangani bisa terjadi obesitas, dan sedangkan kalau sudah terkena sudah obesitas itu bisa nanti menjalar kemana-mana seperti komplikasi ya Bu. Mungkin bisa ke jantung, kemudian gula, kemudian apa namanya bisa juga yang lain-lain. Diabetes. Iya, itu tadi gula itu. Ini nilainya 2, ini 1, 2 dibagi 2 dikali 1 sama dengan ini 1. Kemudian di sini ada gangguan pola tidur ya Bapak, Ibu. Di sini saya mengambil kurang sehat karena kepada saudara Daniel itu kurang sehat karena pola tidurnya tidak teratur, hanya beberapa jam saja tidurnya karena memikirkan karena tugas laporan PKL-nya itu. Di sini mengambil nilai 3 bobot 1, 3 dibagi 3 dikali 3 sama dengan 1. Kemudian kemungkinan masalah yang dapat diubah itu mudah, itu dengan nilai 2 sama ini 2 dibagi 2 dikali 2 sama dengan 1. Potensial masalah dapat dicegah itu cukup, kita pilih cukup. Ingat skala 2 dikali 3 dikali 2 dibagi 3 dikali 3 sama dengan 0,7. Kemudian menonjolnya masalah itu berat segera ditangani karena kalau ada seseorang yang gangguan pola tidurnya tidak teratur, harus segera ditangani agar bisa tidur dengan nyenyak, biar tidak depresi, mungkin tidak stres karena tidak bisa tidur itu. Dengan nilai 2 dibagi 2 dikali 1 kali 1, ini sama dengan 1. Kemudian di sini ada yang ketiga, itu perilaku kesehatan cenderung beresiko merokok. Karena di sini beresiko ya, karena Bapak Edi itu merokok ya, jadi di sini ambil resiko. Ini ada 2 dibagi 3 dikali 1 sama dengan 0,7. Kemudian di sini kemungkinan masalah dapat juga itu sebagian dengan nilai 1 dibagi 2 dikali 2. Ini sama dengan 1 ya. Potensi masalah dapat dicegah itu cukup dengan nilai 2, kemudian 2 dibagi 3 dikali 1, itu sama dengan 0,7. Kemudian masalahnya menonjolnya masalah itu berat ya, segera ditangani, itu dengan nilai 2, bobotnya 1, 2 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 1. Nah, sudah selesai ya Bapak dan Ibu, kita sudah menghitung bersama-sama prioritas masalah kesehatan di keluarga Bapak Edi. Kemudian jadi prioritasnya itu yang pertama itu berat badan, resiko berat badan berlebih. Karena ini kepada Ibu Titin ya, karena kalau berat badan berlebih itu bisa ya tadi bisa menyebabkan tidak bagus karena tidak normal gitu ya Bu. Kemudian yang kedua itu gangguan pola tidur pada saudara Daniel ya, itu karena kita harus memprioritaskan karena itu individu, maksudnya itu kalau Daniel mungkin tidak bisa tidur, itu kan juga tidak enak, tidak nyaman juga, tidak membuat nyaman. Kemudian perilaku kesehatan cenderung beresiko merokok pada Bapak Edi itu di nomor 3 karena
beresiko karena merokok itu resikonya banyak sekali dan mungkin ada bapak ibu yang tidak tahu seputar tentang merokok ya. Ya, sebelumnya kan sudah ini Bu, kita sudah prioritas masalah, diagnosa. Nah setelah saya sudah memberitahu hasil saya, apakah sesuai dengan yang di kehidupan keluarga bapak dan ibu? Ya sesuai ya, benar ya Bu. Bapak dan ibu ini sudah selesai saya melakukan tindakan tentang resiko berat badan, tentang prioritas masalah dan diagnosa. Nah sebelum saya mengakhiri pertemuan ini, adakah yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Bapak dan Ibu sangat kooperatif, sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Dan saya menggunakan hand sanitizer.